pelajaran kita. Hadis berikutnya ini akan kita jadikan sebagai pembuka kajian kita. Ini berasal dari Sayyidah Hafsah. Ini jarang-jarang kita dengarkan, kebanyakan itu Sayyidah Aisyah atau Maimunah. Ini kali ini datang dari Sayyidah Hafsah. Hafsah ini adalah putri dari Sayyidina Umar ibnul Khattab. Jadi ada juga nama yang sering kita dengarkan yaitu Abdullah bin Umar. Nah, ini bersaudara. Hafsah ini salah seorang dari Ummul Mukminin, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan kepada kita satu informasi yang sangat penting terkait dengan salah satu solat sunnah yang paling banyak disebutkan di dalam hadis, yaitu 2 rakaat sebelum solat subuh, rakaatayil fajri. Hafsah menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana yusolli rakaataini, salat 2 rakaat, ya, salat 2 rakaat. Kapan itu? Hina yatlu'ul fajru, ketika terbit fajar shadiq, masuk waktu subuh. Wa yunadil munadi, dan setelah muazzin, ya, selesai azan. Nah, setelah muazzin selesai azan. Nah, di dalam hadis ini disebutkan tentang solat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qabla sholatil fajri, sebelum solat subuh. Nah, jadi kalau kita ingat tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah membagi malam itu menjadi 6 bahagian. 3 bahagian yang pertama itu digunakan untuk tidur. Misalnya setelah solat subuh Nabi langsung tidur, ya, kecuali kita sebutkan juga kemarin bahwa terkadang beliau agak larut tidurnya itu untuk mendengarkan istrinya atau berbincang-bincang dengan istrinya. Nah, sepertiga yang pertama itu digunakan untuk tidur sampai tengah malam. Kemudian dua bahagian yang selanjutnya, bagian keempat dan bagian kelima, nah, itulah yang beliau gunakan untuk qiyamul lail, salat tahajud dan witir. Ya, umumnya itu adalah 11 rakaat. Bahkan juga berapa? 7 rakaat. Pernah juga 12 rakaat. Itu bervariasi saja. Minimal 3 rakaat. Ya, 3 rakaat dengan witirnya. Nah, kemudian satu bahagian yang terakhir, bahagian yang ke-6 itu beliau gunakan untuk tidur kembali. Sampai kemudian azan subuh, atau beberapa saat sebelum azan subuh. Nah, setelah itu kemudian beliau menunaikan sholat sunnah. Beliau bangun, berwudu, tunaikan 2 rakaat qobliyah subuh itu. Dan ini sifatnya adalah khafifataini, ringan. Ringan itu cepat, tidak seperti sholat tahajudnya. Jadi wahatanir rakaatani, inilah 2 rakaat yusollihimal muslimu ba'da tulu'il fajri,
yang disunnahkan untuk ditunaikan bagi seorang muslim setelah masuk waktu subuh, wa ba'da nida'il munadi lis-shalat, dan setelah azan dikumandangkan. Selesai azan kita tunaikan. Kemudian kesunnahannya itu tidak panjang, sederhana, dilaksanakan dengan sederhana, baca Fatihah. Kalau kita mau sempurnakan, wasunnatu fihi ma'idun, disunnahkan juga di dalam 2 rakaat. Nah, oleh karena itu ini kita perlu hati-hati untuk membaca surah. Pada rakaat yang pertama. Hello, I'm Noe. I'm 15 years old, born in Australia, and have been living on this boat ever since. Kita baca surah Al-Ikhlas. This is where all navigation happens here. We have our eating table, so then we go down, and you pretty much just drop in right into the living table. Here are my siblings, Alina, Andri, Alekna, my 2 parents, doing the dishes from today. This is where my dad sleeps with my younger brother. We go to my mom's room, which also Mia sleeps. Our kitchen, very compact, but does the job. The cool thing with this is it can like swing when it's wavy. We have my brother's room and my room, pretty fun when it's wavy because you fly. You might have a question about the privacy. As you see, it's pretty compact, and 10 people living with each other can be pretty stressful, and you can get angry. So the easiest solution is just to go to the front of the boat and be for yourself. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah berfirman, tapi ini tidak termasuk ayat Al-Quran. Nah, ini dikategorikan sebagai hadis, namanya hadis qudsi. Annahu, Allah Azza wa Jalla berfirman, berfirman, Ibna Adam, wahai manusia, irka li, rukuklah, maknanya itu sholat. Jadi kadang sesuatu itu disebutkan hanya bahagiannya saja. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan wasjud, umpama wasjud, dan sujudlah kamu. Hello, I'm Noe. Kata sujud I'm di 15 situ years old, born in maknanya Australia, adalah and have sholat. been living on this boat ever since. Langsung sujud begitu, tapi This is maknanya itu where sholat. all Sama dengan navigation ini. happens here. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, irka. Nah, rukuklah artinya sholatlah li untukku. Sholatlah li untukku min awalin nahari, di awal hari. Di awal hari itu adalah ketika terbit fajar shodiq. Ketika terbit fajar shodiq masuk waktu subuh, itu yang dimaksud dengan min awalin nahar. Jadi sholatlah untukku di awal hari, maksudnya ketika masuk waktu subuh, arba'a raka'atin, 4 rakaat. Sholatlah 4 rakaat. Akfika Untuk pertama kali skill terlarang saya dalam melukis saya tunjukkan langsung di hadapan klien. Siapapun yang melihatnya pasti akan tercengang karena tidak semua seniman menguasai skill ini. Dan ini dia reaksi klien kita. Sepertinya beliau sulit untuk berkata-kata. Ya, ekspresinya wajah semua pasti tercengang. Kita akan melanjutkan di tahap pewarnaan. Jadi yang kita muralnya adalah tembok Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Muhammadiyah Surabaya. Ya, tampaknya kok klien agak resah ya. Baiklah, kalau begitu kita akan bikin mural ini semaksimal mungkin. Kita juga akan gunakan peralatan-peralatan mahal seperti ini supaya hasilnya lebih maksimal dan klien menjadi semakin yakin. Salah satu yang dimasukkan mari itu kita adalah masuk ke tahap outline. Ini adalah tahap terakhir yang menandakan bahwa di mural waktu ini subuh, sudah selesai. ketika Kita subuh bikin sudah semaksimal masuk mungkin sebanyak biar klien 4 puas. rakaat. Nggak perlu berlama-lama. Tapi sholat apa Mari gerangan kita yang lihat dimaksud di sini? hasilnya. Ini para ulama kita Sangat mengatakan padat dan termasuk kompleks. Sekali Imam lagi ini Ibnu bukanlah Qayyim mural biasa. Al-Jauzi Ini adalah cerita dalam panjang kitab yang Zadul dikemas dalam Ma'ad, sebuah karya seni. Kita beliau lihat mengatakan, bagaimana secara nyata hadhil karya ini arba', bisa menghidupkan sebuah lingkungan. 4 Dan yang paling rakaat penting adalah ini klien puas sama indi hasilnya. menurut saya hiyal fajru wa sunnatiha wa Untuk sunnatuha, pertama kali skill terlarang saya adalah dalam sholat melukis saya subuh tunjukkan dan langsung di hadapan. sunnahnya. Nah, jadi sholat subuh 2 rakaat, kemudian qobliyah subuh juga 2 rakaat. Nah, artinya itu 4 rakaat. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi ini. Jadi 4 rakaat
ketika subuh masuk adalah sholat subuh dan sholat sunnahnya. Ketika kita tunaikan itu, maka jaminan Allah seharian itu, akfika akhirahu, maka aku akan memberikan kecukupan kepada dirimu sepanjang hari. Jadi ini juga dalam hadis yang berikutnya disebutkan bahwa ini qobliyah subuh ini tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermain, jangan di sini. Ketika beliau menderita sakit, qobliyah subuh kalau datang cuma tetap ditunaikan. Dan seandainya pun karena satu uzur, kadang-kadang di dalam perjalanan itu karena ada uzur kemudian ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menggantinya. Qadha pada waktu yang lain. Jadi kalau kita gabungkan dengan hadis sebelumnya, maka terkumpullah 10 rakaat rawatib itu. Jadi ini yang muakkad, jadi 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum dan setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, Nabi SAW bersabda dari Ummi Habibah. Ummi Habibah ini juga namanya Ramlah binti Abi Sufyan, jadi putri dari Abi Sufyan. Disebut atau dikunyahi Ummu Habibah, juga merupakan salah seorang Ummul Mukminin, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah, kemudian ada Hafsah, ada Aisyah. Ini yang sering kita dengarkan meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ummu Habibah riwayatkan satu hadis bahwa Nabi bersabda, "Ma min abdim muslimin", tidaklah seorang muslim yusolli lillahi, mendirikan sholat karena Allah, kulla yaumin, setiap hari, ini setiap hari, thintai asyrata rakaatan, sebanyak 12 rakaat, tatawuan ghaira faridatin, selain sholat fardu. Selain sholat fardu, ada sholat sunnahnya itu 12 rakaat setiap hari. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali atau pasti untuk itu Allah akan bangunkan baginya baitan, ya, rumah istimewa fil jannati, di dalam surga. Yang dimaksud di situ adalah rawatib itu. Kita bacakan lagi satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis terakhir terkait dengan solat-solat qiyamul lail dan rawatibnya. Hadis ini berasal dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Auf bin Malik. Ya, Auf bin Malik ini masih bersaudara dengan Anas bin Malik. Ada juga Barra bin Malik. Ya, ini banyak bersaudara. Salah satunya adalah Auf bin Malik yaqulu, beliau sampaikan, ada satu momen kebersamaan beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampaikan, kuntu ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam lailatan, pernah suatu malam saya menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya perhatikan beliau, ya, ketika masuk waktu tengah malam, ya, pastaka, beliau bangun lalu bersiwak, bersiwak, sikat gigi. Thumma tawaddu'a, kemudian sholat. Thumma tawaddu'a, kemudian berwudu. Thumma qama yusolli, kemudian beliau memulai sholat. Fakumtu ma'ahu, jadi saya ikut sholat bersama dengan beliau, bermakmum di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Fabada'a, maka Nabi memulai sholat membaca Fatihah, fastaftahal Baqarah, lalu membaca suratul Baqarah, ya, satu rakaat. Fala yamurru bi ayati rahmatin. Nah, ini yang kita fokuskan di sini, bahwa fala yamurru bi ayati rahmatin. Nah, ini yang diamati oleh Auf bin Malik itu, yang dirasakan oleh beliau, bahwa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tentang rahmat, ya, ayat tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat tentang surga dan lain sebagainya, illa waqafah, kecuali Nabi berhenti. Nabi berhenti, fasa'ala, lalu kemudian berdoa, ya, lalu kemudian berdoa. Ya, apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon anugerah darimu. Ya. Wala yamurru bi ayati azabin, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Walil kafirina azabun azim, dan bagi orang-orang kafir itu azab yang pedih, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika beliau membaca ayat-ayat tentang azab, maka beliau berhenti, waqafa, beliau berhenti, fata'awwaza, dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau ucapkan? Allahumma inni a'udzubika min sakhatika. Ya, Allahumma inni a'udzubika min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung, ya, aku berlindung denganmu dari kemurkaanmu. Nah, karena yang mendatangkan azab itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sumber daripada rahmat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian summa raka'a, kemudian beliau ruku. Famakatha raki'an biqadri qiyamihi, kurang lebih durasinya itu sama dengan berdirinya beliau. Wa yaqulu fi ruku'ihi, dan ketika ruku beliau bertasbih. Nah, apa yang beliau ucapkan? Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Nah, kalau umumkan kita baca subhana rabbiyal azim, ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, tapi di sini disebutkan redaksi tasbihnya Nabi ketika ruku adalah subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Nah, thumma sajadah, kemudian beliau sujud, biqadri ruku'ihi, dengan rentang waktu sama dengan ruku'nya. Jadi ruku'nya sama dengan berdirinya. Surah Al-Baqarah khatam. Nah, sujud juga seperti itu. Wa yaqulu, dan beliau bertasbih fi sujudihi, di dalam sujudnya. Nah, apa tasbihnya Nabi? Sama dengan tasbihnya ketika ruku tadi. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ya, jabarut itu kita jelaskan, jadi maha suci Allah, pemilik jabarut. Nah, ini kita bisa artikan dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Jabbar. Nah, Jabbar itu yang maha memaksakan kehendak. Nah, jadi kehendaknya itu pasti terlaksana, tidak bisa terhalang, tidak bisa dibelokkan oleh siapapun dan apapun, terlaksana. Itu namanya Al-Jabbar. Kemudian Al-Malakut, nah, itu ada yang mengartikan dari Al-Malik. Ya, Al-Malik salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sang pemilik, jadi segala sesuatu adalah miliknya. Nah, wal kibriya, ini sifat Allah juga, yang maha sombong. Nah, ini yang tidak boleh disandang oleh hamba. Nah, al-kibriya ini maha sombong. Jadi memang hanya Allah yang pantas untuk sombong gitu.
wal azamah, dan maha agung. Ya, jadi pemilik jabarut, pemilik malakut, kibriya, dan azamah, keagungan. Nah, itu kira-kira maknanya. Ada juga yang mengartikan kalau jabarut itu adalah alam gaib yang paling gaib. Ya, alam gaib yang paling gaib. Kalau malakut ini adalah alam gaib lapisan pertama. Ada yang berkata seperti itu. Nah, tapi intinya itu yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selesai satu rakaat, kemudian beliau berdiri. Di rakaat yang kedua, Auf bin Malik sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca Fatihah, selanjutnya baca surah Ali Imran, thumma suratan, kemudian tambah surah ini, surah itu. Nah, kita sebutkan kemarin itu An-Nisa dan seterusnya. Jadi seringkali Nabi SAW itu Qiyamul Lail itu 12 rakaat itu bisa 6 sampai 7 juz. Ya, 6 sampai 7 juz bacaan beliau. Nah, di dalam hadis ini ya, ada beberapa hal yang penting. Pertama adalah tentang kesunahan bersiwak. Nah, jadi sebelum kalau kita hendak sholat minimal sebelum wudu kita sikat gigi, atau setelah wudu juga boleh. Setelah wudu kita sikat gigi, bersiwak. Nah, tapi kalau yang dipraktikkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bersiwak sebelum berwudu. Nah, dalam hadis tadi, tapi banyak juga hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersiwak sebelum sholat. Nah, di antaranya disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati, andailah aku ini tidak merasa berat, ya, bikin susah umatku." Jadi Nabi itu sangat sayang sama kita itu sampai mikir itu, ini kalau saya nanti begini nanti umatku jadi susah lagi. Ya. Jadi laula an asyqa, andailah aku tidak merasa berat untuk menyusahkan ala ummati, umatku, la amartuhum, maka aku akan wajibkan kepada mereka bisiwaki, untuk bersiwak inda kulli sholatin, setiap kali mau sholat. Itu seandainya Nabi itu diwajibkan sama, tapi tidak. Jadi hukumnya itu adalah sunnah. Kemudian yang terakhir, hadis ini juga merupakan dalil, ya. Tadi itu kita baca bahwa Nabi itu ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, kalau ada ayat-ayat tentang rahmat Allah, tentang surga, tentang ampunan Allah, ya, maka beliau minta, ya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Begitu juga ketika melewati ayat-ayat tentang ancaman, tentang azab, baca tentang neraka dan lain sebagainya, maka Nabi meminta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min sakhatik. Nah, ini merupakan dalil, ya, bahwa praktik seperti ini disyariatkan, terutama di dalam sholat sunnah. Ya, tidak mengapa seseorang itu ketika membaca tentang ayat-ayat surga, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, orang-orang beriman beramal soleh, maka bagi mereka adalah taman-taman surga yang di bawahnya. Sampai kita baca begitu, kita paham artinya, berhenti. Lalu kemudian kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini sunnah, ya, sunnah dipraktekkan terutama di dalam sholat sunnah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Inilah dahulu kajian kita subuh hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada satu lagi bentuk sholat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat duha. Ya, mudah-mudahan kita kembali dipertemukan dalam majelis yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.